Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih itu core value BUMN. Nah, di sini datanya saya ambil dari laman website bumn.go.id. Di menu tentang kami, lalu saya pilih menu profile. Nah, di menu profile ini teman-teman bisa membaca sejarah dari BUMN, tugas pokok BUMN, dan apa arti dari logo BUMN. Serta berikutnya ada nilai-nilai organisasi BUMN, yaitu core value. Nah, di sini core value BUMN itu ialah akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masing-masing poin ataupun kode etik ataupun kode perilaku di dalam akhlak ini memiliki poin-poinnya tersendiri. Di antaranya ialah amanah, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN Kementerian BUMN serta ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, konsisten menepati janji dan menjaga komitmen atau kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tindakan. Yang keempat, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang dilakukan. Yang kelima, berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Yang keenam, menyampaikan pendapat dan gagasan baik lisan, tertulis, ataupun melalui media sosial dengan cara-cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memegang teguh sumpah jabatan ASN Kementerian BUMN. Dan kedelapan, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Berikutnya ada kompeten, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Yang kedua, berperilaku kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika yang berlaku. Ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan kegiatan yang produktif. Yang keempat, peduli dan berkomitmen membantu orang lain belajar. Yang kelima, menjadi teladan sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Yang keenam, meningkatkan kecakapan dan kemampuan kompetensi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Berikutnya ada harmonis. Yang pertama, menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, saling tolong-menolong, serta rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan masyarakat. Yang keenam, bersedia berbagi solusi, informasi, dan atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dalam pekerjaan. Yang ketujuh, berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. Berikutnya ada loyal, yaitu satu, rela berkorban dan setia untuk kepentingan bangsa dan negara. Kedua, setia dan patuh pada instansi Kementerian BUMN, serta dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, menjaga citra, harkat, dan martabat diri sendiri, sesama rekan kerja, pimpinan Kementerian BUMN, bangsa, dan negara. Dan yang keempat, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi. Berikutnya ada adaptif. Satu, senantiasa berinovasi agar cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja. Yang kedua, antusias dan proaktif, menyesuaikan diri dan mencari solusi terhadap setiap perubahan dan hal-hal yang baru. Yang ketiga, terbuka terhadap kreativitas, gagasan, pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. Yang keempat, proaktif mencari peluang melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan pengetahuan baru. Dan terakhir ada kolaboratif, yaitu satu, bekerjasama dan bersinergi dengan sesama rekan kerja, antar unit kerja, kementerian, lembaga, BUMN, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, pemanfaatan bersama sebagai sumber daya untuk pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga, terbuka dan bersedia memberikan kesempatan pada rekan kerja dan berbagai pihak untuk menciptakan kontribusi dalam rangka menciptakan dan meningkatkan nilai tambah bersama. Nah, inilah dia core value BUMN atau yang disingkat sebagai akhlak, yang diantaranya ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berikutnya kita bakal latihan.
soal-soal core value yang sudah saya siapkan. Di sini saya sudah menyiapkan 15 soal serta jawaban dan ini bakal kita bahas. Soal pertama, menjaga citra, harkat, dan martabat diri sendiri sesama rekan kerja, pimpinan, Kementerian BUMN, bangsa dan negara. Contoh implementasi. Nah, lalu jawabannya D, yaitu loyal. Nah, kita bisa lihat langsung dari core value yang ada di websitenya, yaitu di kode etik loyal, yaitu menjaga citra, martabat diri sendiri, sesama rekan kerja, pimpinan, Kementerian BUMN, dan bangsa dan negara. Nah, jadi jawabannya sudah tepat, yaitu loyal. Berikutnya kita bakal bahas soal kedua, yaitu di bawah ini yang bukan kata kunci dari core value amanah adalah B, jawabannya sukses. Kenapa jawabannya sukses? Karena di dalam kata kunci core value amanah itu tidak ada kata-kata sukses. Ya, kita bakal bahas ya. Di sini kita dilihat di kode etik amanah. Di sini ada konsisten, ya, memegang kepercayaan, jujur, bertanggung jawab, komitmen dan kepercayaan, menempati janji. Nah, di sini tidak ada kata-kata sukses atau di dalam kode etik amanah. Tentunya dalam soal yang bukan termasuk kata kunci core value amanah. Lalu nomor 3, menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan merupakan bentuk perilaku dari. Nah, di sini jawabannya B, kompeten. Nah, berikutnya kita bahas dari kode etik kompeten, yaitu di sini ada nomor 1 yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Jadi ini berhubungan dengan soal nomor 3 yaitu menghasilkan kinerja prestasi yang memuaskan sama dengan yang terbaik ya. Nah, berikutnya nomor 4, di bawah ini yang merupakan kata kunci dari core value harmonis adalah. Nah, di sini kita bakal bahas dan jawabannya adalah C, keberagaman. Kenapa keberagaman? Keberagaman itu ialah berbeda-beda, namun kita menghargai perbedaan. Itu terdapat di kode etik harmonis, yaitu menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jelas setiap orang itu memiliki latar belakang maupun agama yang berbeda-beda. Jadi jawabannya tepat, yaitu kode etik harmonis. Berikutnya nomor 5, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan merupakan definisi dari. Nah, di sini jawabannya ialah adaptif. Ya, coba kita baca di kode etik adaptif, yaitu senantiasa berinovasi agar cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja. Nah, di sini berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan merupakan definisi dari adaptif. Benar sekali jawabannya. Berikutnya ada soal nomor 7, yaitu nilai berikut yang mencerminkan perilaku seorang untuk bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan adalah. Jawabannya adaptif. Nah, coba kita baca lagi di core value adaptif, yaitu proaktif di poin 4, mencari peluang, melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan pengetahuan baru. Jadi di sini jawaban yang tepat yaitu proaktif, yaitu A, adaptif. Nah, berikutnya nomor 8, selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik adalah salah satu contoh perilaku. Nah, jawabannya ini ialah A. Kenapa A? Coba kita lihat di kode etik kompeten. Di sini kita baca lagi, selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik. Nah, coba kita baca di kompeten. Nah, di sini menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Nah, ini salah satu dari kode etik kompeten. Jadi, ini jawaban yang tepat, ya, menyelesaikan tugas dengan kinerja terbaik maupun kualitas terbaik. Lalu di sini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dari hasil kode etik kompeten, maka menghasilkan sebuah kinerja yang terbaik. Nah, nomor 9, dapat dipercaya, tulus, integritas adalah kata kunci dari core value akhlak. Nah, di sini jawabannya B, yaitu amanah. Sekarang coba kita lihat dari kode etik amanah seperti apa. Nah, di sini ada konsisten menepati janji, menjaga komitmen, kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tindakan. Lalu ada berpegang teguh kepada nilai moral, etika dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang dilakukan. Lalu berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sebagaimana ketentuan berlaku. Nah, dari soal ini ialah dapat dipercaya, tentunya jujur, tulus, integritas adalah kata kunci akhlak di kode etik amanah. Nah, berikutnya nomor 10, komitmen.
dedikasi, dan kontribusi adalah kata kunci dari core value akhlak, yaitu jawabannya loyal. Nah, coba kita baca di kode etik loyal. Nah, ini dia, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi. Jadi, inilah kenapa jawabannya ialah loyal, karena komitmen, dedikasi, dan kontribusi jelas ya di sini sudah tertulis. Nah, berikutnya di soal nomor 11, saling peduli dan menghargai perbedaan, termasuk dalam akhlak pada bagian harmonis jawabannya. Kenapa harmonis? Coba kita baca dari core value ataupun kode etik harmonis. Nah, di sini di harmonis, saling tolong-menolong, gemar menolong, serta memiliki rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan serta masyarakat sekitar. Nah, ini ialah kode etik harmonis yang dimana di soal ini, soal 11, kita ambil dari poin nomor 4 di kode etik harmoni, yaitu saling tolong-menolong, gemar menolong, serta rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan sekitar. Di sini sudah jelas, soalnya saling peduli dan menghargai perbedaan termasuk akhlak pada bagian harmonis. Untuk perbedaan, kita lihat dari poin 1, yaitu menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Berikutnya nomor 12, terus belajar dan mengembangkan kapasitas termasuk dalam akhlak pada bagian. Di sini dijawab kompeten. Sekarang kita buka kompeten ya. Kita lihat lagi soalnya, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Di sini di kompeten, di sini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang sudah berubah. Lalu di sini meningkatkan kecakapan dan kemampuan kompetensi untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi ini dari soal ini ialah mengembangkan kapasitas, terus belajar. Jadi ini termasuk dari kode etik kompeten. Lalu nomor 13, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian akhlak pada, di sini dijawab loyal. Mari kita bahas. Nah, untuk loyal di sini, menjaga citra harkat martabat diri sesama rekan kerja, pimpinan Kementerian BUMN dan bangsa dan negara. Jadi di sini sudah jelas ya, berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ataupun menjaga harkat dan martabat. Nah, di sini juga ada di poin 1, rela berkorban setia untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi dua poin ini sudah menjelaskan bahwasanya dari soal ini ialah bagian dari akhlak loyal. Nah, berikutnya nomor 14, yaitu urutan nilai budaya akhlak. Dan jawabannya adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita lihat di sini. Ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi jawabannya benar. Berikutnya nomor 15, yang mana yang bukan bagian dari akhlak. Ya, kita bisa lihat dari soal nomor 14 ya. Yang dimana jawabannya ialah komunis. Dan komunis ini tidak termasuk dari bagian akhlak ataupun kode etik akhlak. Nah, demikianlah soal yang kita bahas. Di sini ada 15 soal. Untuk teman-teman pembekalannya, teman-teman setidaknya harus memahami atau mempelajari dari kode etik akhlak ini. Supaya nantinya ketika diberikan soal seperti ini, teman-teman tidak bingung menjawabnya. Karena soal core value mengambil dari kode etik ataupun kode perilaku dari akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.